Puji Tuhan. Haleluya. Saya sangat bahagia hari ini, jujur, kehadiran Ibu Bapak di luar dugaan kami. Paling istri saya bilang, tadinya bilang paling 150 yang hadir. Saya bilang 200 lah. Ternyata 2 kali lipat dari yang kita duga. Jadi kalau jadi hanya Bang Yos sama kakak aja belum makan, ini sepertiga belum makan. Tidak bisa makanan gitu. Ya, mohon dimaafkan untuk itu. Bagaimana kasih Tuhan, saya jujur, hati saya sangat tersentuh dan juga takut. Karena memang saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya bukan orang yang hebat. Tetapi ketika saya diberikan kesempatan itu, saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Kalau boleh saya bercerita sedikit, kami sebagai bersaudara, memang bapak saya itu jadi hamba Tuhan tahun 74. Sebelumnya di seorang pedagang. Dan ketika tahun 74 jadi hamba Tuhan, saya kelas 4 SD. Jadi langsung terjadi perubahan di ekonomi keluarga kami. Bapak Manurung pasti kenal bapak saya dari sejak dulu. Langsung berubah karena waktu begitu sekolah kita, bapak saya sama sekali bisnis itu ditinggal dan diminta abang saya kelas 2 SMA untuk meneruskan usaha itu. Dibantu dengan kakak saya yang baru lulus SMK waktu itu. Dulu namanya SKKA gitu ya. Jadi mereka lah berduet untuk mengelola usaha. Abang saya di bidang ikan, kakak saya di bidang beras dan sebagainya, grosir di tebing itu. Jadi memang sejak itu hidup kami berubah. Tetapi yang dari kami sebagai saudara, ternyata saya ketika di sekolah Alkitab saya merenung, kami dari sebagai saudara, kenapa nama anak pertama sama anak kelima itu dari Alkitab, tapi mulai nama saya sampai ke yang paling kecil kok dari Alkitab. Saya tanyakan bapak saya waktu saya pulang dari sekolah Alkitab, ada liburan, saya katakan, Pak, tolong jelaskan sama saya, kayaknya ada sesuatu. Kenapa mulai nama saya Eli, kemudian ada Segirio, kemudian Yosua, Hana, Mawar, dan Eden. Itu semua dari Alkitab. Sementara kakak saya yang pertama namanya Tinio, yang kedua Nurlan, yang ketiga Tiaro, Mansur, Gelora, dari Alkitab. Ini bapak saya cerita. Dia bilang ketika kakakmu di atasmu lahir, Gelora, waktu itu saya sedang cinta Tuhan dan Tuhan ingatkan saya lewat satu lagu, lihat dunia bergelora. Jadi itu membuat saya sakit hati, sehingga aku kasihlah nama kakakmu itu Gelora. Dan ketika kau lahir, memang bisnisku, usahaku sedang melejit naik. Saya merasa kita sudah sampai di Elim, dia bilang. Maka dibuatlah nama saya Elim, sekaligus juga lahir saya itu dibuatlah PT Elim, tetapi bersamaan dengan dinasarkan saya jadi hamba Tuhan. Barulah kemudian lahir adik saya, dibilang dikasih nama Gideon sebagai prajuritnya Tuhan, Yosua prajuritnya Tuhan, Hana juga itu tokoh-tokohnya lama, kemudian Mawar Saron, Yesus Mawar Saron, dan yang terakhir dikasih Eden. Saya bilang, kenapa Pak kecil Eden? Dia bilang, karena terakhir kita sudah menuju ke Eden, dia bilang. Terus dia bilang lagi, seandainya ada adiknya lagi, dia bilang, tak mungkin, mamaku udah 53 umurnya. Jadi memang adik saya paling kecil lahir, mamaku udah 53 umurnya. Memang lahir lagi udah 55 kan gitu kan. Ya. Tapi ya itulah sejarahnya sampai akhirnya memang saya dinasarkan jadi hamba Tuhan. Sampai akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, kalau saya boleh mungkin hanya sekilas aja, tolong inilah biodata saya, singkat saja. Saya bukan untuk apa, tapi lihatlah bahwa saya memang bukan siapa-siapa. Saya SD, saya ya memang ini Tuhan kasih kami. Tuhan kasih seorang istri, memang istri saya itu seorang sarjana sastra Inggris, dan dia juga seorang jenderal sebetulnya, istri saya. Saya kenal dia di gereja di Jogja, waktu saya masih kuliah di Jogja.
Dan nggak tahu juga kenapa dia mau menikah dengan saya. Iya, akhirnya kami dikasih Tuhan 2 orang anak. Dua-dua sekarang mereka lebih fokus dalam usaha mereka punya perusahaan dan mereka kelola. Nah, kemudian pendidikan saya dari SD sampai SMA itu saya sekolah di Negeri Tinggi. SD dan SMA saya di luar negeri, maksudnya swasta. Hanya SMP saya di negeri. Kan benar kan? Luar negeri bukan SD kan? SMA. Kenapa saya dimasukkan bapak saya dulu namanya sekolah sederhana. Di sana saya disekolahkan di sekolah Tionghoa sebetulnya. Saya sempat belajar sampai kelas 4 SD bahasa Mandarin. Karena bapak saya waktu itu memang berharap betul saya jadi hamba Tuhan yang di atas rata-rata. Saya masih ingat saya belajar bahasa Mandarin, beberapa tulisan masih saya ingat, misalnya Iwo, Tian, Jauh Si gitu ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu pelajaran paling saya suka. Nah, kenapa sampai kelas 4? Karena setelah saya kelas 4 ada peraturan pemerintah tidak boleh diajarkan lagi Mandarin di sekolah. Disitulah berhenti saya belajar bahasa Mandarin. Dan kemudian SD kelas 5, bapak saya itu sudah meminta ada guru musik privat untuk saya. Bersamaan dengan itu juga didatangkan guru bahasa Inggris privat untuk saya. Jadi memang bapak saya sangat serius persiapkan saya jadi hamba Tuhan dengan segalanya. Tapi memang dasar waktu itu hati kita nggak di situ. Berbagai cara saya menolak. Jadi saya lah murid yang memecat gurunya berkali-kali, baik guru musiknya maupun guru bahasa Inggrisnya, yang diminta datang ke rumah. Itu perjalanan hidup saya. Dan kemudian selesai SMA, saya mau cerita, waktu saya kelas 3 SMA, saya sebenarnya sudah berguru di Indrapura dengan seorang dukun besar. Karena cita-cita saya jadi preman. Teman SMA saya beberapa itu tahan bacok, dan mereka lah yang mempengaruhi saya sehingga saya dipertemukan seorang guru di Indrapura. Saya sudah ketemu guru itu, sudah berapa kali ketemu, dan guru itu berjanji akan mengisi saya dengan ilmu di mana cahaya bisa masuk, saya akan bisa masuk di Indrapura. Itu kelas 3 SMA saya. Tetapi tiba-tiba sambil nunggu hari baik kata guru ini, tiba-tiba satu malam bapak saya bilang sama saya, ini tiketmu besok kau berangkat ke Jakarta. Saudara, zaman dulu kita adalah orang yang tidak berani bantah orang tua. Akhirnya saya ambil tiket itu dan terbapakku ke Belawan dan Tampomo setelah saya ke Jakarta. Nah, rupanya bapak saya sudah mengancam abang dan kakak saya yang dulu di Jakarta, mengatakan, adik kalian ini hanya boleh sekolah Alkitab, jangan kalian masukkan di sekolah manapun. Saudara-saudara, itu bulan Juni 1983, saya sempat agak bandel di Tanah Abang, karena memang saya merasa kalau saya bandel pasti gak jadi pendeta. Nah, rupanya semakin bandel semakin dikejar sama Tuhan. Abang saya sudah berformulir sekolah Alkitab di Beji, dikasih sama saya, isi ini, kata bapak, kau sekolah Alkitab. Saya bilang, enggak, aku gak mau. Sampai sekitar bulan Agustus, tiba-tiba saya sakit. Agustus akhir itu saya ingat, sakit dan saya nggak bisa bangun dari tempat tidur, dibawa ke rumah sakit Pelni oleh kakak saya. Sampai sana diperiksa, dokter katakan nggak ada sakitnya, periksa darah dan sebagainya. Saya disuruh pulang. Dan waktu saya, kenapa saya sakit? Dibilang nggak sakit. Tengah malam saya berdoa, sepertinya waktu itu saya bertarung sama hidup saya, karena sudah merasa hidup saya ini bisa selesai lah, kan begitu. Saya bilang, Tuhan, kalau ini caramu memanggil saya dan hamba Tuhan, sembuhkan saya. Kalau pagi ini saya sembuh, saya sekolah Alkitab. Puji Tuhan, jam 5 pagi saya bangun, sudah segar, saya sudah mandi, dan saya jam 6 sudah duduk di ruang tamu. Ketika kakak saya bangun, dia kaget, udah sembuh, kata bilang udah. Waktu itu saya buang ada gelang saya dari akar bahar, dikasih teman. Saya nggak tahu ada isinya atau enggak, tapi saya merasa siapa tahu ini ada isinya. Saya mau kamar mandi. Kakak tanya, kenapa kamu buang gelangmu? Saya bilang, gue gak suka aku, masih malu. Kemudian setelah jam 8 saya bilang, Kak, mana formulir sekolah kita? Dia tanya, untuk apa? Saya bilang, saya mau sekolah kita. Dan itulah akhirnya bulan 9 saya berangkat sekolah kita. Satu angkatan dengan pendeta Butar-Butar, satu angkatan dengan almarhum Sormin, satu angkatan dengan pendeta Dandan Sulingga, dan satu angkatan dengan Anet Wakari.
Kami satu angkatan 29. Itulah hidup saya. Jadi 83 saya sekolah tetap di Beijing. Setelah selesai kelas 1 saya dipraktekkan selama 5 bulan di Kendal. Karena memang saya bilang saya mau langsung kelas 2. Saya di Kendal itu di tempat mertuanya Pendeta Sahat Simanjuntak. Waktu itu istrinya masih belum TK bahkan. Itu tahun 84 saya di sana. Dari mulai bulan Maret akhir sampai Agustus. September saya masuk lagi. Masuk kelas 2. Habis kelas 2 saya ditempatkan praktek di Mojokerto. Di sana saya mengalami proses dari Tuhan yang luar biasa, jujur. Proses yang luar biasa dari Tuhan, baik secara rohani istimewa. Walaupun saya sudah kelas 2, saya belum penuh Roh Kudus. Sampai saya ingat ketika ada doa ketuangan Roh Kudus di BJ kelas 2, saya sangat serius berdoa, sangat serius sampai lewat waktunya. Saya tetap nggak bisa bahasa roh. Sehingga saya datangi Tante Brooklyn. Waktu itu kita ada tamu dari New Zealand kalau nggak salah. Dan waktu itu kumis saya mulai tumbuh tipis. Tante Brooklyn katakan, pantas kamu nggak penuh Roh Kudus karena kamu berkumis. Saya masih ingat itu. Saya pikir apa hubungannya kumis dengan Roh Kudus? Karena di sekolah kita kan tidak boleh berkumis. Tapi itu pun saya cukur kumis saya, walaupun baru tumbuh sebetulnya. Gara-gara rindunya. Barulah di Mojokerto itu saya bisa penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Ibu gembala saya itu orang Tionghoa Kupang, bapak gembala saya orang Tionghoa Mojokerto. Ibu gembala saya mengatakan waktu kamu penuh Roh Kudus, kamu berbahasa Mandarin indah sekali, indah sekali. Saya bilang, oh gitu ya. Itu hidup saya. Kemudian selesai dari sana 1,5 tahun saya praktek. Saya sekolah tetap lagi ke Salatiga. Karena saya mulai merasa saya perlu belajar. Nah setelah dari Salatiga, bapak saya pesan sama saya begini. Kalau Tuhan memanggil kau pulang ke Sumatera Utara, jangan pernah kau pulang kalau tidak sarjana teologi. Itu pesan bapak saya. Sehingga selesai Salatiga, saya pergi ke Jogja dan belajar di STI. Saya sengaja memang belajar di luar GPDI atau karismatik pada masa itu karena saya ingin mengetahui apa sih yang diketahui mereka. Walaupun sebenarnya waktu itu orang-orang menyayangkan kenapa pergi ke STI, kok bukan ke Solo, kok bukan ke Jember dan sebagainya. Saya bilang enggak. Kalau belajar sungguhan. Itulah sebabnya saya sambil praktek di Yogyakarta, saya sekolah di STI. Dan akhirnya saya bisa lulus S1 saya di 89. Begitu saya lulus, diutuslah saya ke Sumatera Utara, buka STI di Sumatera Utara dalam usia 25 tahun. Saudara-saudara, dan kemudian sambil buka STI di sini saya tetap pulang ke tebing menjadi pengerjanya bapak saya. Jumat saya sampai Senin di tebing, Senin sore saya ke Medan. Dan puji Tuhan di sana saya bisa belajar banyak dari bapak saya. Yang menarik adalah mamaku bilang begini sama bapakku, pakai bahasa kita dulu saya ya, kasih anakmu itu STH itu suruh khotbah dia. Bapakku bilang belum waktunya. Bayangkan 3 tahun saya sudah pengerja bapakku dan saya STH, bapakku tetap bilang belum waktunya khotbah ibadah minggu. Jadi saya cuma diizinkan ibadah pemuda. Dulu waktu saya masih masa-masa SMP, SMA, pendeta di Semorangkir, pendeta Oloan, itu sering melayani kami dari Purbasari, ya Pak Edi ya, diutus sekolah Alkitab untuk melayani kami. Jadi makanya saya kenal mereka ini dan mereka kenal saya, walaupun beda generasi. Artinya mereka di sekolah Alkitab, saya masih remaja waktu itu. Tapi itulah jalan Tuhan bagi saya. Saya hanya menyelesaikan pendidikan saya dari S1, S2, S3 2 kali, dan dokter ministry saya itu saya ambil spesialisasinya adalah di pastoral leadership. Di DIMIN itu di 2004 pada usia 40 tahun saya menyelesaikan dokter yang pertama. Setelah saya sekolah dari 98 saya lulus 2004. Kemudian di 2007 saya masuk lagi untuk DTH dan selesai 2011.
untuk doktor teologi saya. Dan kemudian 2015 Tuhan kasih saya kesempatan belajar di Lemhanas. Banyak orang bertanya untuk apa belajar di Lemhanas. Saudara, saya perlu cerita, saya waktu itu adalah orang yang sedang marah kepada negeri ini karena saya merasa ada banyak ketidakadilan khususnya bagi kita. Dan saya bertekad, saya ingin belajar di sana, ingin tahu bagaimana sebenarnya prinsip pengelolaan negeri ini. Tapi setelah saya belajar namanya geopolitik, geostrategi, dan kemudian beberapa gatar-gatar sebagainya selama 3 bulan, saya sekelas dengan 40 jenderal dan kemudian para dirjen dan sebagainya, para profesor sekelas 82 orang kami satu kelas itu, saya baru paham bahwa sampai kapanpun yang minoritas akan terlalu tersisihkan. Karena apa? Prinsip pengelolaan sebuah negara adalah stabilitas nasional itu harus diutamakan dari apapun. Kalau bicara stabilitas itu, mayoritas itu punya peran penting. Dari situ saya mulai paham, oh ternyata begini yang terjadi pengelolaan negeri ini. Dan saudara-saudara, 5,5 bulan saya di sana, dan di tengah-tengah itu kami studi ke luar negeri. Saya ditugaskan ke Qatar, dan 5,5 bulan itu saudara tahu berapa biaya pemerintah untuk saya dikeluarkan? 600 juta anggaran negara. Memang itu penjaringan pemimpin nasional. Yang menarik adalah 82 kami ini dipilih 10 orang oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk dibuat satu simulasi jika Anda jadi presiden, dan saya salah satunya. Jadi waktu selama 1 hari penuh saya itu diinterogasi berbagai kelompok dan diawasi langsung Luhut Binsar Panjaitan tahun 2015. Karena memang di sana kita diminta seandainya Anda jadi presiden. Jadi sungguhan itu benar-benar disortir luar biasa. Dikasih beberapa kasus, bagaimana pikiran Anda menyelesaikan kasus seperti ini. Jadi saya termasuk salah satu dari 10 itu yang dipilih. Saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih. Tapi intinya adalah saya belajar banyak hal. Kalau karir di GPDI saudara, ya itu tadi sudah saya katakan, saya pengerja di Kendal, saya pengerja di Mojokerto, saya pengerja di Yogyakarta, Hayamuruk, saya pengerja di bapak saya di Alfa Omega. Jadi 4 tempat saya pengerja. Baru 93 Januari 31 saya merintis gereja ini. Dan akhirnya saya juga melasikan sampai hari ini. Kemudian 2006 5 Februari saya mulai gereja di Deli Plaza waktu itu. Dan akhirnya sekarang saya jadi gembala yang pindah ke Cambridge. Puji Tuhan di sini kami 2 ibadah, 8 dan 10. Di Cambridge kami ada 4 ibadah, 9.30, 11, 2 dan jam 5 sore. Dan kemudian awalnya saya karir organisasi GPDI adalah sekretaris komisi wilayah Pelpra di Tebing Tinggi. Yang menarik waktu itu, bapak saya ketua wilayahnya, tapi bukan saya disuruh ketuanya, justru yang di bawah umur saya, di bawah sekolah saya dijadikan ketua saya, yaitu Yosef Manado. Yosef Manado kan 4 tahun di bawah umur saya. Dan kalau saya sekolah kan aku STH, dia kan belum. Tapi bapak saya tempatkan saya sekretarisnya dia. Saya nggak tahu itu cara berpikir bapak saya. Mungkin inilah yang dikatakan tadi, harus rendah hati, harus mau dipimpin. Siapa itu pimpinanmu. Itu cara bapak saya melatih saya. Dan 2003 akhirnya saya pertama kali masuk di MD dalam biro PWG. Dan puji Tuhan waktu itu yang sudah ada di MD di periode itu ada Om Manuro, ada juga Abang Yos. Dan saya ditugaskan memimpin tim paduan, tim PES Parawi dari Sumut, dan kami bisa bawa 4 medali. Dan Om Mas senang sekali waktu sebagai ketua MD, karena baru pertama kali kita medali sebanyak itu. Dan itu saya merasa ada banyak hal yang Tuhan kasih saya kesempatan. Kemudian 2007 sampai 2012 saya sekretaris MD, 2007 sampai 2012, 2000 iya ya, jadi lupa saya. Setelah MD kemudian 2000 ya, yang mulai saya wakil ketua, dan kemudian 2017 saya naik ke pusat sebagai sekretaris majelis pusat, dan di akhir 2021 saya dikasih kesempatan menjadi PLT sekretaris umum,
dan 2022 bulan lalu saya menjadi sekretaris umum MP. Saya percaya ini semua tidak terjadi secara kebetulan, tapi saya memang orang suka belajar. Kalau lihat di luar pendidikan formal saya mengikuti berbagai training, berbagai seminar dalam negeri dan luar negeri, di Singapura, di Bangkok, sampai ke Amerika. Jadi saya orang yang belajar di Lemhanas itu fokusnya ke pemimpinan 5,5 bulan. Yang mengajar kami itu para menteri. Bahkan tidak semua menteri berani mengajar kami. Jadi lebih banyak para jenderal, panglima, presiden. Saya bersyukur saya sudah 5 kali mengundang ke istana, dan bahkan 2017 yang menarik adalah presiden kirim pesawat khusus untuk jemput kami di Medan, mendarat di Polonia, dan kami diangkut ke Istana Negara FKUB Indonesia. Karena waktu itu presiden janji membuka atau menutup acara, karena dia nggak bisa, dia katakan kalian aja yang datang ke istana, saya tutup di istana. Akhirnya kami dijemput dengan pesawat khusus, pesawat TNI yang khusus itu sampai ke istana di sana, dan ditutup di sana acara itu. Jadi di zaman SBY saya 2 kali, di zaman Jokowi saya 3 kali ke istana dengan undangan-undangan seperti itu. Nah, saudara, saya bersyukur dengan semua pengalaman ini, berbagai training saya hadapi, kemudian juga ada beberapa pengalaman organisasi saya. Jadi saudara-saudara, saya 7 tahun dari 2007 sampai 2012 itu Sekum Panitia Natal Umat Kristen Sumatera Utara, itu kan berisi dalam teladan, di Silangit, dan berbagai hal. Bukan ingin membanggakan diri. Saudara lihat begitu 2013 kan itu enggak, Natal Sumatera Utara kan redup. Ya, karena waktu itu saya sudah melihat ada perubahan-perubahan. Sebelumnya kami, kalau Bapak Ibu masih ingat, kalau kita buat baliho besar, tidak pernah foto panitia kami tampilkan di sana. Baik waktu Chandra jadi ketua 2 kali, baik yang lain, hanya pembicara artis yang ditampilkan. Tapi 2012 itu sudah mulai foto panitia lebih besar untuk promosi diri. Saya katakan ini udah nggak jiwa saya lagi, karena saya mundur dari situ.